Kita simak. Firman Tuhan 1 Tawari 11, Daud menjadi raja atas Israel. Lalu berkumpullah seluruh Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatmu Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel. Daud merebut Yerusalem dan menetap di Hana. Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem. Itulah Yebus. Dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata, siapa lebih dahulu memukul kalah orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin. Lalu Yoab, anak Jeruah, yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu, sebab itu orang menamainya kota Daud. Ia memperkuat kota itu sekelilingnya, mulai dari Milo, bahkan sekelilingnya seluruhnya. Sedang Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Pahlawan-pahlawan Daud. Inilah kepala-kepala para pahlawan yang mengiringi Daud, yang telah memberi dukungan yang kuat kepadanya bersama-sama seluruh Israel dalam mendapat kedudukan raja dan yang mengangkat dia sebagai raja, seperti yang difirmankan Tuhan mengenai Israel. Amin. Tuhan berkati Bu, Tuhan berkati kita semua. Ayat 11, inilah daftar para pahlawan yang mengiringi Daud. Yosabain bin Momi, kepala perwira, ia mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Sorry bentar. Ayat 12 ya. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, orang Ahob itu, ia termasuk ketiga pahlawan raja. Ia ada bersama-sama Daud di Pasdadim ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang. Ada sebidang tanah ladang penuh jelai di sana ketika tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah mereka di tengah-tengah ladang itu. Mereka dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala ke Gunung Batu mendapatkan Daud dekat gua Adulam. Sedang tentara orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di antara kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketiga orang itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Allah untuk berbuat demikian. Patutkah aku meminum darah taruhan nyawa orang-orang ini? Sebab dengan mempertaruhkan nyawanya, mereka membawanya. Dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Abisai adik Yoab, dialah kepala ke-30 orang itu.
Dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati ditikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Amin. 1 Tawarik 11 ayat 21. Di antara ke-30 orang itu, ia paling dihormati. Memang ia menjadi pemimpin mereka, tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira itu. 22. Selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabzel, ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. 23. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya 5 hasta tingginya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak seperti Pesah tukang tenun, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tongkat itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. 24. Itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada, ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. 25. Sesungguhnya di antara ke-30 orang itu, ia paling dihormati, tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira. Dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. 26. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa ialah juga Asael, saudara Yoab. Selanjutnya, Elhanan bin Dodo dari Bethlehem. 27. Samot orang Harod, Heles orang Peloni. 28. Ira anak Ikes orang Tekoa, Abiezer orang Anatot. 29. Sikhai orang Husa, Ilai orang Ahohi. 30. Maharai orang Netofa, Helet bin Baana orang Netofa. Amin. 1 Tawarik 11 ayat 31. Itai bin Ribai dari Gibea orang Benyamin. Benaya orang Piraton. 32. Hurai dari lembah-lembah Gaas. Abiel orang Bet Araba. 33. Asmawet orang Bahurim. Elyahba orang Saalbon. 34. Hashem orang Gizon. Yonatan bin Sage orang Harari. 35. Ahaim bin Sakar orang Harari. Elifal bin Ur. 36. Hefer orang Mekherati. Ahia orang Peloni. 37. Hezro orang Karmel. Naarai bin Esbai. 38. Joel saudara Nathan Mibhar bin Hagri. 39. Zelek orang Amon. Naharai orang Beerot. Pembawa senjata Yoab anak Jeruya. 40. Ira orang Yetri. Gareb orang Yetri. Amin. 41. Saya ya, Bu? Iya, betul. Ya. 41. Uria orang Het, Sahabat bin Al-Hai, Adina anak Ziza orang Ruben, kepala orang-orang Ruben, dan beserta dia ada 30 orang, Hanan bin Makha, Yosafat orang Mikni, Uzia orang Aritarot, Zima dan Yeil. Anak-anak Hotam orang Aroer, Yediel bin Simri, dan Yoha saudaranya orang Tisi, Eliel orang Mahawim, Yeribei dan Yosawa, anak-anak El-Naam, Yitma orang Moab, Etiel, Eliel, Obed, dan Yasiel orang Mesobaya. Dua Tawarik 12 1. Pengikut-pengikut Daud dari Ziklag. Ayat 1. Inilah orang-orang yang datang kepada Daud di Ziklag selama ia harus menyingkir karena Saul bin Kis. Mereka pun termasuk pahlawan-pahlawan yang membantu dia dalam peperangan. Mereka bersenjatakan panah dan sanggup melontarkan batu dan menembakkan anak-anak panah
dari busur dengan tangan kanan atau tangan kiri. Mereka itu dari saudara-saudara sesuku Saul, dari orang Benyamin, Abiezer, kepala, dan Yoas anak-anak Sama, orang Gibea, Yeziel, dan Pelet anak-anak Asmawet, Beraka, dan Yehu, orang Anatot, Maya, orang Gibeon, seorang pahlawan di antara ke-30 orang itu, yang mengepalai 30 orang Yeremia, Yeskiel, Yohanan, dan Yosabat, orang Gedera. Amin. Sudah, Bu. Ayat yang kelima, Eluzai, Yerimot, Bealia, Semaria, dan Sefaja, orang Harufi. Elkana, Yisia, Azarel, Yoezer, dan Yesobam, orang-orang Korah. Ialah Zebajah, anak-anak Yeroham dari Gedor. Juga ada orang Gad, ada yang memisahkan diri dan pergi kepada Daud ke kubu di padang gurun, yakni pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai menggunakan perisai dan tombak, dan rupa mereka seperti singa, dan cepatnya seperti kijang di atas pegunungan. Ezer, kepala Obaja, orang kedua, Eliab, orang ketiga, Mismana, orang keempat, Yeremia, orang kelima, Atai, orang keenam, Eliel, orang ketujuh. Sebentar, saya dari mulai Sampai 14, Bu. sampai 14 ya. Atai orang keenam, Eliel orang ketujuh, Yohanan orang kedelapan, Elzabad orang kesembilan, Yeremia orang kesepuluh, Makbanai orang kesebelas. Mereka itulah dari Bani Gad, kepala-kepala pasukan satu orang yang paling kecil sanggup melawan 100 orang, dan yang paling besar sanggup melawan 1.000 orang. Amin. Ayat 15, mereka itulah yang menyeberangi sungai Yordan di bulan pertama, sekalipun sungai itu meluap sepanjang tepinya, dan merekalah yang menghalau seluruh penduduk lembah ke sebelah timur dan ke sebelah barat. Ayat 16, sebagian dari Bani Benyamin dan Yehuda datang kepada Daud di kubu itu. 17, lalu keluarlah Daud menyongsong mereka. Berkatalah ia kepada mereka, jika engkau datang kepadaku dengan maksud damai untuk membantu aku, maka aku rela bersekutu dengan kamu. Tetapi jika untuk menyerahkan aku dengan tipu musilat kepada lawanku, sedang aku tidak melakukan kelaliman, maka biarlah Allah nenek moyang kita melihat itu dan menghukum kamu. Ayat 18, lalu roh menguasai Amasai, kepala ke-30 orang itu. Kami ini bagimu, hai Daud, dan pada pihakmu, hai anak Isai. Sejahtera, sejahtera bagimu, dan sejahtera bagi penolongmu. Sebab yang menolong engkau ialah Allahmu. Kemudian Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. 19, juga dari Manasye ada yang menyeberang memihak kepada Daud ketika ia bersama-sama orang Filistin memerangi Saul. Sebenarnya ia tidak menolong mereka, sebab setelah mengambil keputusan raja-raja orang kota Filistin itu menyuruh dia pergi. Katanya, mungkin dengan taruhan kepala kita ia menyeberang memihak kepada tuannya Saul. Ayat 20, pada perjalanannya ke Ziklag, sebagian dari suku Manase, Adnah, Yozabad, Yediael, Mikael, Yozabad, Elihu, dan Jiletai. Kepala-kepala pasukan 1.000 suku Manasye menyeberang memihak kepadanya. 21. Mereka ini membantu Daud melawan gerombolan, sebab mereka semua adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa dan kepala dalam tentara. 22. Dari hari ke hari orang datang kepada Daud untuk membantu dia, sehingga mereka menjadi tentara yang besar seperti bala tentara Allah. Tentara Daud di Hebron. 23. Inilah jumlah pasukan bersenjata untuk berperang yang datang kepada Daud di Hebron untuk menyerahkan jabatan raja daripada Saul kepada Daud sesuai dengan titah Tuhan. 24. Bani Yehuda yang mengangkat perisai dan tombak ada 6.800 orang yang siap untuk berperang. Amin. Ayat 25, dari Bani Simeon, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu
perkasa untuk berperang ada 7.100 orang. 26. Dari Bani Lewi ada 4.600 orang. 27. Ditambah dengan Yoyada, pemimpin kaum Harun, dan bersama-sama dia ada 3.700 orang. 28. Selanjutnya Selanjutnya, Zadok, seorang pahlawan muda yang gagah perkasa dengan 22 orang pemimpin dari puaknya. 29. Dari Bani Benyamin, saudara-saudara sesuku Saul, ada 3.000 orang. Sampai pada waktu itu kebanyakan dari mereka masih tetap patuh kepada keluarga Saul. 30. Dari Bani Efraim, 20.800 orang pahlawan yang gagah perkasa. Orang-orang yang kenamaan di antara puak-puak mereka. 31. Dari suku Manasye, suku yang setengah itu ada 18.000 orang yang ditunjuk dengan disebut namanya untuk pergi mengangkat Daud menjadi raja. 32. Dari Bani Iskar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang dibawa perintah mereka. 33. Dari Zebulon, orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai berperang dengan berbagai-bagai senjata. 50.000 orang yang siap memberi bantuan dengan tidak bercabang hati. 34. Dari Naftali, 1.000 orang pemimpin dan bersama-sama mereka 37.000 orang yang membawa perisai dan tombak. Amin. Amin. Ibu Lili mau ikut baca 1 Tawarik 12 ayat 35 sampai pasal 13 ayat 4. Oke. Ayat 34, dari Naftali 1.000 orang. 35 ya. Iya. Dari 35, dari orang Dan orang-orang yang siap untuk berperang 28.600 orang. 36, dari Asyir, orang-orang yang sanggup dan pandai untuk berperang 40.000 orang. 37, dari seberang sungai Yordan, yakni dari orang Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye yang lain. Orang-orang yang membawa berbagai-bagai senjata perang 120.000 orang. Ayat 38, sekaliannya itu prajurit-prajurit, orang-orang dalam barisan tempur datang ke Hebron dengan tulus hati untuk mengangkat Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Memang memang juga seluruh orang Israel yang lain dengan bulat hati hendak mengangkat Daud menjadi raja. 39, mereka tinggal di sana bersama-sama Daud 3 hari lamanya, makan dan minum, sebab saudara-saudara mereka menyajikan makanan bagi mereka. Ayat 40, juga orang-orang yang tinggal dekat mereka, bahkan dari Isakar, Zebulon, dan Naftali, membawa makanan dengan memakai keledai untuk unta, bagal, dan lembu, yakni bahan makanan tepung, kue ara, dan kue kismis, anggur dan minyak, lembu sapi dan kambing domba dalam jumlah besar, sebab ada sukacita di Israel. Pasal 13, tabut dipindahkan dari Kiryat Yarim. Ayat 1, Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Ayat 2, berkatalah Daud kepada seluruh jemaat Israel, jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel, dan di samping itu kepada para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota yang dikelilingi tanah pengembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita. Ayat 3, dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Ayat 4, maka seluruh jemaat itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian, sebab
usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Amin. Amin. Halo, Shalom Bu Marina Kagami, mau ikut baca? 1 Tawarik 13 ayat 5. Nyimak, Bu. Oh, nyimak. Oke. Saya sambung ya. 1 Tawarik 13 ayat 5. Lalu Daud mengumpulkan semua orang Israel dari sungai Sikhor di Mesir sampai ke jalan yang menuju Hamat untuk menjemput tabut Allah dari Kiryam Yearim. 6. Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Baala, ke Kiryat Yearim, yang termasuk wilayah Yehuda untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan yang bertahta di atas kerubim. 7. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Uza dan Ahyo mengantarkan kereta itu. 8. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. 9. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Uza mengulurkan tangannya memegang tabut itu, karena lembu-lembu itu tergelincir. 10. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu ia membunuh dia oleh karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. 11. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. 12. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah. Lalu katanya, bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku? 13. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Saya habisi 14. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Amin. Lanjut Bu Neti, pasal 14. Oke, saya lanjut. Ayat 14, istana dan rumah tangga Daud. Ayat pertama, Hiram Raja negeri Tirus mengirim utusan kepada Daud dan kayu aras, tukang-tukang batu dan tukang-tukang kayu untuk mendirikan sebuah istana baginya. 2. Lalu tahulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel, sebab martabat pemerintahnya terangkat tinggi oleh karena Israel umatnya. 3. Daud mengambil lagi beberapa istri di Yerusalem, dan ia memperanakkan lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Inilah nama anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem: Simua, Sobat, Nathan, Salomo, Yibhar, Elisua, Elfelet, Noga, Nefek, Ayetab, Yefia, Elisama, Beliada, dan Elifelet. Daud memukul kalah orang Filistin. Ayat ke-8, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadap mereka. Yang ke-9, ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkan kalah mereka ke dalam tanganmu? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Amin. 11. Lalu majulah ia ke Baal Parasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Parasim. 12. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana. Lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. 13. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. 15. Dan bila engkau mendengar bunyi,
derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. 16. Dan Daud membuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin mulai dari Gibeon sampai Gezer. 17. Lalu termasyhurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Amin. Kan lanjut, Bu Dede, 1 Tawarik 15. Oke, 1 Tawarik 15, tabut dipindahkan ke Yerusalem. 1. Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud. Lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah dan membentangkan kemah untuk itu. Ayat 2. Ketika itu berkatalah Daud, janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi, sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya. Ayat 3. Kemudian Daud mengumpulkan segenap Israel ke Yerusalem untuk mengangkut tabut Tuhan ke tempat yang telah disiapkannya untuk itu. Ayat 4. Daud mengumpulkan Bani Harun dan orang Lewi. Ayat 5. Dari Bani Kehat, Uriel, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 120 orang. Ayat 6. Dari Bani Merari, Asaya, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 220 orang. Ayat 7. Dari Bani Gerson, Yoel, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 130 orang. 8. Dari Bani Elsafan, Semaya, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 200 orang. Ayat 9. Dari Bani Hebron, Eliel, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 80 orang. Ayat 10. Dari Bani Uziel, Aminadab, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 112 orang. Amin. Ayat 11, lalu Daud memanggil Sadok dan Abiyatar, imam-imam itu, dan orang-orang Lewi, yakni Uriel, Asaya, Yoel, Semaya, Eliel, dan Abinadab. Dan berkata kepada mereka, hai kamu ini, para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita, sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Jadi para imam dan orang-orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut Tuhan Allah Israel. Kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah itu dengan gandar, mengusung di atas bahu mereka, seperti yang diperintahkan Musa sesuai dengan firman Tuhan. Daud memerintahkan para kepala orang Lewi itu supaya mereka menyuruh berdiri saudara-saudara sepuak mereka, yakni para penyanyi dengan membawa alat-alat musik seperti gambus, kecapi, dan ceracap, untuk memperdengarkan dengan nyaring lagu-lagu gembira. Maka orang Lewi itu menyuruh berdiri Heman bin Yoel, dan dari saudara-saudara sepuaknya Asaf bin Berekia dari Bani Merari. Saudara-saudara sepuak mereka Etan bin Husaya, dan bersama-sama mereka itu saudara-saudara mereka. Dan tingkat kedua Zakaria, Yaziel, Semiramot, Hesiel, Uni, Eliab, Benaya, Maseya, Matica, Elifele, Mikneya, dan Obed Edom, serta Yeiel, para penunggu pintu gerbang. 19. Para penyanyi yakni Heman, Asaf, dan Etan harus memperdengarkan lagu dengan ceracap tembaga.
Zakaria, Asiel, Semiramot, Yael, Yehiel, Uni, Eliab, Maaseya, Benaya harus memainkan gabus dengan tinggi nadanya. Amin. Aduh. 21 sedang Matica, Elifele, Mikneya, Obed-Edom, Yeil, dan Azazia harus memainkan kecapian 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. 22 Kenanya pemimpin orang Lewi mendapat tugas pengangkutan. Ia mengepalai pengangkutan sebab ia paham dalam hal itu. 23 Berekia dan Elkana adalah penunggu pintu pada tabut. 24 Dan Sebanya, Yosafat, Netanel, Amasai, Zakaria, Benaya, dan Eliezer, yakni imam-imam itu meniup nafiri di hadapan tabut Allah, sedang Obed-Edom dan Yehia adalah penunggu pintu pada tabut itu. 25 Maka Daud dan para tua-tua Israel dan para pemimpin pasukan 1.000 pergi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dari rumah Obed-Edom dengan sukacita. 26 Dan oleh karena Allah menolong orang Lewi yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, maka dipersembahkanlah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. 27 Daud memakai jubah dari kain lenan halus, juga segala orang Lewi yang mengangkat tabut itu, dan para penyanyi, dan kenanya yang mengepalai pengangkutan, dan para penyanyi. Daud juga memakai baju efod dari kain lenan. 28 Seluruh orang Israel mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala, nafiri dan ceracap, sambil memperdengarkan permainan gambus dan kecapi. 29 Ketika tabut perjanjian Tuhan itu sampai ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, mencenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari-nari. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Amin. Amin. Baik, kita akan merenung ya. Saya pasang musik yang mengantar kita dalam renungan.
Ibu, kita sudah selesai. Apakah ada yang mau menjelaskan? Ini sifatnya pengulangan ya. Kalau kita baca, ini sifatnya pengulangan kitab sebelumnya gitu ya. Atau silakan Ibu-ibu ada yang mau sharing rema atau mau membantu menjelaskan kitab ini. Silakan Ibu Lili, Ibu Heneti, Ibu Harmoni, Ibu Linda. Oh, selamat datang Bu Linda, Bu Marina, Bu DP, Ibu Dede, Ibu Mensi, Ibu Ning, silakan. Bu Neti atau Bu Dede, Bu Tania, Bu Aku Neti mau coba coba? Ya, coba, silakan Bu coba Neti. ikut ya. Yo, monggo. Pas tadi saya baca, perjalanan tadi membaca, Daud menjadi raja atas Israel, Daud merebut Yerusalem dan menetap di sana. Di akhirnya tadi, ayat 9, lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan senantiasa alam menyertai dia. Tadi saya begitu dapat tadi, wow, karena pernyataan Tuhan, karena perkenanan Tuhan, karena hadirat Tuhan, dan itu Tuhan buat dia berhasil. Karena yang saya dapatkan, pasti Tuhan sudah persiapkan dalam peperangan, dan dalam peperangan pasukan-pasukannya, itu sudah Tuhan persiapkan. Sementara pada waktu Tuhan mempromosikan dia, dia bukan tidak mendapat pergumulan, tapi dia membuat pergumulan. Lalu saya bilang begini, di dalam situasi pergumulannya, tapi dia tetap semakin melekat. Dan Tuhan memperhitungkan semua itu, gitu loh. Makanya sekali lagi, sebab Tuhan semesta alam menyertai dia. Di dalam perkenanan Tuhan, Tuhan sudah, lalu dia gini, connect. Nah, dia connect hatinya, pikirannya, sejantung lah ya. Dia menemukan cintanya kepada Tuhan, dan Tuhan membuat segala sesuatu itu di dalam perkenanan Tuhan, hingga dalam setiap peperangan pun dia selalu maju. Nah, dia selalu maju dan selalu dia berkemenangan. Lalu tadi entah di ayat keberapa, dia katakan, Tuhan, apakah ini saya maju atau enggak? Nah, terus saya dapat enak banget ya Tuhan dia hanya bilang, Tuhan, apakah saya ini maju apa tidak, gitu. Jadi Tuhan bilang maju, nanti aku yang akan berperang lebih awal. Terus saya bilang gini, dahsyat banget ya Tuhan. Dan kuncinya karena ada ketaatan, ada kemauan, dan dia mau meresponin panggilan Tuhan sekalipun dia banyak tantangan. Itu tadi yang saya dapatkan. Jadi ada ketaatan, ada respon, dia mau. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Bu Neti ya. Ketaatan dan kemauan dalam merespon panggilan Tuhan ya. Nah, itu dia poinnya. Baik, terima kasih. Ada ibu-ibu yang lain? Silakan, monggo. Lili, mungkin Bu Lili ada mau sharing? Enggak sih, cuman mau nanya aja mengenai yang di 1 Tawarik 13. eh Kenapa eh kalau dilihat dari tujuannya, yang usai itu kan sebenarnya baik ya, untuk menahan biar tabut perjanjian tidak jatuh, tapi kenapa Tuhan langsung menghukum dia gitu Baik, silakan ada Bu ya. DP, Bu Niti, mungkin bisa bantu. 1 Tawarik 13 ayat 10 ya. Tadi teh Bu Harmoni ada mau jawab ya? Bu Harmoni mau jawab, Bu? Oh, enggak. Enggak, tadi Oh, mute. Di mute aja tadi. satu tawarik. Saya coba ya, tapi ini nanti kita coba ini. Kalau nggak jelas nanti bisa tanya Pak Tim. Di sini 1 Tawarik 13 ayat 10, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu ia membunuh dia. Oleh karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu, ia mati di sana di hadapan Allah.
Jadi sebenarnya kan kalau misalnya secara kasat mata kita melihat bahwa sepertinya Tuhan itu nggak adil gitu. Padahal kan intinya Uza itu mau nolong supaya tabut itu tidak tergelincir, Tidak jatuh. tidak jatuh. Tapi kenapa malah dibunuh gitu kan? Kenapa malah ya di apa namanya? Ya dibunuhlah di depan orang-orang Israel sampai Daud juga menjadi marah gitu karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya, makanya dinamain tempat itu adalah Peres Uza. Kalau misalnya saya pernah dengar sih begini, tidak sembarang orang bisa memegang tabut itu, jadi tabut itu tuh hanya bisa dipegang oleh imam. eh Jadi kenapa harus oleh imam? Karena imam itu dikhususkan. Dia sudah di apa ya namanya, bukan ditahirkan sih, tapi dia sudah istilahnya dikhususkan untuk bisa langsung bersentuhan dengan tabut itu gitu kan. Sedangkan di sini kita lihat Uzza itu di ayat keberapa ya? Ada sempat di ini dah ya kalau nggak salah. Ah, mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru di rumah Abinadab. Sedang Uzza dan Ahio mengantarkan kereta itu bentar. Uza itu anaknya di sini nggak dijelasin ya. Uza itu bukan Eh, imam lah yang pasti. Dia itu anak kalau nggak salah. Dia itu bukan imam. Saya lupa. Gimana tapi coba? bukannya dia keturunan Lewi juga ya, kalau nggak salah tuh. Iya betul. Dia keturunan Lewi. Saya coba searching dicari. Nah, tadi anaknya. Satu Tawari 6 ya kalau nggak salah. Keturunan Merari ialah Mahli dan anak orang ini ialah Libni, anak orang ini ialah Simei dan anak orang ini ialah Uza. Jadi Uza ini adalah anaknya Simei. Hmm, iya. Cuman ntar, ini kada ada Hmm, nama Uza. Ah iya benar. Jadi Uza ini anaknya. Ketika mereka sampai, jadi bukan dia bukan seorang imam oh, gitu. dia putranya Abinadab ya, Usa dan Ahio, keturunan Lewi ya. Oh, Naaman, Ahia dan Gera mengangkut mereka ke dalam pembuangan. Dia memperanakan Uza dan Ahihud. Kalau di 1 Tawari 8 ayat 7 sih, Naaman, Ahia dan Gera mengangkut mereka ke dalam pembuangan. Dia memperanakan Uza dan Ahihud. Cuma nggak disebutin Uza ini anaknya siapa. Kalau misalnya di sini, dia 1 Tawari 6 ayat 29 sih Uza-nya tuh anaknya si Mei. Jadi Abinadab itu sebenarnya tempat di mana tabut perjanjian itu disimpan. Nah, Hmm, Uza dan Ahihud ini hanya menolong membawakan atas perintah ke eh, apa sih, kereta ya, ke kereta itu. Jadi Berubah. sebenarnya maksudnya baik gitu, tapi ya istilahnya Hmm, gini, maksud baik itu belum tentu benar. ya, Gitu oh, sih iya. yang maksud baik. Tetap melanggar ya, Hah? tetap melanggar perintah Iya, Tuhan ya. betul, tetap melanggar. Iya, Jadi tapi sebetulnya di sini Daudnya kurang peka ya Bu ya. Kan ini kan perintah Daud kan. iya, Berunding, ayat pertama kan Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan kepada semua pemuka. Berkatalah Daud kepada seluruhnya, jika kamu anggap baik dan diperkenan Tuhan, baiklah kita menyuruh orang kepada kita di daerah apa tadi ini, ya kan, sampai di situ. Maka seluruh jemaat berkata bahwa mereka akan berbuat demikian sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa. Lalu Daud mengumpulkan, tinggal Daud ya kan, segenap orang ini berangkat ke Baala, ke Kiryat Yearim dan termasuk wilayah Yehuda untuk mengangkut dari sana tabut Allah. Nah ini pada waktu dia mau mengangkat ini, di sini nggak seperti tadi dia berperang, Tuhan apa kami mau berperang, ini kan enggak, dia nggak nggak bertanya nanya ya. dulu. Ya, Jadi nanyanya bukan ke Tuhan ya, Bu Neti. ya keinginan dia. Yuk kita dia kumpulkan semua orang, pasukan 100, 1.000 kan gitu ya. Nah, saya dapatkan begini. Dia melihat tabub yang dia melihat secara logika ini
tabut ini diangkatlah, baik begitu. Ya, kalau saya seperti itu. Berarti yang baik belum tentu benar ya, Bu? Ya, Benar. Sekarang juga gitu, Bu. Yang baik belum tentu benar, Bu Lili. Iya, ya kayaknya gitu. Dan yang baik belum tentu diterima baik kadang-kadang. makanya Iya, benar. yang benar di hadapan Tuhan sudah pasti betul. Betul nggak Ibu-ibu? Sudah pasti baik. Ya udah pasti baik. Oke. Oke, ya, terima kasih. Baik, terima Jelas, kasih jelas. ya Ibu-ibu ya atas jawabannya. Ada lagi yang mau sharing? Boleh. Saya deh lanjut sharing, Bu. Nggak Oh apa-apa. iya ya, oh Ya. iya silakan Bu Dede. Oke, ini saya baca dari 1 Tawaris 11 ya. 1 Tawaris 11 itu ini luar biasa sih. Kalau misalnya orang ditawarin sekarang dalam kondisi begini, apa ya, disantok ya. Kalau bahasa Sundanya gitu ya mungkin ya. Di sini kan disebutkan, lalu berkumpullah seluruh Israel. Saya nyari di sini, ya semuanya memang seluruh gitu kan. Artinya dengan Mm-mm. kata lain kan kalau saya bilang seluruh kan semua gitu kan. Kepada Daud di Hebron dengan berkata, ketahuilah kami ini darah dagingmu. Luar biasa ya orang seluruh Israel ngomong kami ini darah dagingmu dan seterusnya. Terus akhirnya dia ngomong begini, ya udah kalau gitu kamu selama ini kan kamu udah menangin kita nih orang-orang Israel dalam hal berperang. Ya udah sekarang saya nobatkan kamu menjadi raja atau kami nobatkan kamu menjadi raja. Disebutkan juga di ayat yang ketiganya, Daud menjadi raja atas Israel seperti yang difirmankan Tuhan. Tapi maka datanglah semua Tuhan. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Nah, kalau udah diurapi jadi raja, seperti halnya ketika Daud diurapi menjadi raja oleh Samuel, itu nggak langsung blok gitu jadi raja. Beda dengan raja-raja sebelumnya. Kemudian di sini juga Daud nggak langsung duduk di atas tahta menjadi raja. Tapi di ayat berikutnya, Daud malahan eh, dengan seluruh orang Israel itu masuk ke daerah Yebus gitu. Dan dia ngomong, siapa yang masuk duluan, kepadanya akan dijadikan sebagai seorang pemimpin. Dia nggak takut kalau misalnya nanti ada gelarnya dia lah, istilahnya rajanya dia itu diambil oleh orang. Dia ngomong siapa yang bisa masuk duluan, kepadanya akan kujadikan pemimpin. Dan ternyata ada yang masuk, namanya Yoab gitu kan. Yoab itu salah satu sepupunya, karena kan dia anaknya Zeruya. Zeruya itu adalah adik dari eh, Isai. Sorry, bapaknya itu siapa sih? Isai ya, benar ya. Nah, kalau bisa kita perhatikan, dalam hal ini konteksnya ya, secara 1 Tawaris 11 ini, Daud itu nggak gila hormat gitu. Dia nggak gila hormat, dia nggak gila kedudukan, dia nggak gila jabatan gitu. Nah, itu tuh harus harus ada dalam diri kita, karena kita tuh disebut sebagai keturunan Daud gitu kan. Jadi disebutkan juga bahkan ketika ada yang namanya pahlawan-pahlawan Daud di situ, dia itu dikelilingi oleh orang-orang yang hebat yang pandai melakukan segala sesuatu dan kalau diperhatikan dari tempat Daud pada saat itu dia melarikan diri ke Gua Adulam gitu. Nah, Daud ini dikelilingi oleh orang-orang yang bisa mengayunkan tombak, bisa menikam 300 orang dalam satu pertempuran gitu kan. Terus orang-orang yang berani bayar harga untuk segala sesuatu bagi Daud. Jadi kalau saya bilang luar biasa gitu di mata orang Israel ini Daud itu sesuatu yang luar biasa. Artinya dia itu mungkin yang di keluarganya awalnya nggak dianggap gitu. Kemudian bahkan ketika Samuel datang, papahnya bilang, ah kau mah masih kecil nggak masuk hitungan. Tapi di mata orang-orang dengan seiring berjalannya waktu, dia menjadi orang yang hebat gitu. Bahkan dikelilingi orang-orang yang hebat. Saya catat di sini ada pahlawan-pahlawan Daud itu di antaranya ada Triwira. Kenapa dia disebut Triwira? Karena dia tuh melakukan banyak hal. Salah satunya adalah dia mau apa namanya mengambil air dari perigi Bethlehem yang notabene di situ tuh ada orang jahat lah gitu ya. Istilahnya ada orang yang ingin ngebunuh gitu kan Daud dan pasukannya. Terus ada juga Yoab, Abisai, Benaya dan ada Itai. Itai ini adalah salah satu keturunan Filistin yang akhirnya berpihak ke Daud karena di situ kan Itai bin Gad. Itai bin Gad itu tempat di mana siapa sih? Kok yang Goliat ya, di mana Goliat juga pernah ada. Jadi dengan kata lain, saya sih hanya membaca begini, saya bilang keren ya, keren banget. Meskipun pada saat itu kan eh,
mereka manusia biasa gitu. Daud juga manusia biasa. Kemudian Triwira ini juga manusia biasa. Mereka nggak punya persediaan nyawa gitu. Tapi mereka bisa melakukan semuanya itu karena mereka tahu siapa Daud bagi mereka. Mereka lebih lebih menghargai Daud daripada nyawanya sendiri gitu. Hal seperti ini tuh kalau kita lihat, apakah kita punya hal yang sama gitu? Apakah kita lebih menghargai siapa pemimpin kita atau siapa orang yang dipercayakan untuk mengayomi kita daripada kita sendiri? Terus disebutkan di sini ada banyak sekali ya, bahkan ada eh, nama-nama pahlawan, ada Eliel, ada terakhirnya Obed, Yasiel dan orang itu. Itu semua orang-orang yang luar biasa. Dah, kalau misalnya kita perhatikan lagi ini sih di ayat ke-12-nya, pengikut-pengikut Daud itu juga banyak gitu. Dan orang-orang yang mengikuti Daud itu bukan orang yang ecek-ecek, tapi orang-orang yang pahlawan yang gagah perkasa. Bahkan juga ada orang Gad di yang ayat 8, 1 Tawari 12 ayat 8, juga ada orang Gad, ada yang memisahkan diri dan pergi kepada Daud di kubu padang gurun, yakni pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai menggunakan perisai dan tombak, dan rupa mereka seperti singa dan cepatnya seperti kijang di atas pegunungan. Jadi saya hanya membayangkan begini ya, seorang Daud yang tadinya tidak dianggap, dibentuk Tuhan, akhirnya menjadi orang yang utama, sampai dia dikelilingi oleh orang-orang hebat. Ya, tanpa istilahnya gini, tanpa Daud meninggikan diri, tanpa Daud menyombongkan diri. Makanya ketika yang tadi Bu Neti bilang, apa-apa dia selalu tanya Tuhan, Tuhan harus pergi nggak sih? Kalau kata Tuhan, enggak, ya udah. Padahal mungkin secara gitu dia bisa. Tapi kalau misalnya kata Tuhan, maju, maju. Terus nanya lagi, berapa orang yang harus saya bawa? Jadi istilahnya dia selalu mengandalkan Tuhan. Jadi pada dasarnya, pada prinsipnya, ketika kita hidupnya mengandalkan Tuhan sepenuhnya, maka kita akan dikelilingi dengan orang-orang yang hebat. Mungkin orang-orang yang hebat itu nggak langsung, kamu ikut saya, kamu ikut saya, nggak gitu. Tapi kita tuh seperti magnet yang akan menarik banyak orang datang kepada kita dan menjadi supportnya kita, support sistemnya kita, yang akan menjadi ya istilahnya bentengnya kita di mana-mana kita berada. Istilahnya mereka yang pasang badan untuk kita, meskipun untuk hal ini Daud nggak bilang, kamu maju, kamu maju, nggak gitu gitu kan. Tapi istilahnya ya orang-orang yang hebat ini akan ada. Saya hanya berpikir begini. Jadi saya sempat doa, Tuhan, kalau misalnya itu diciptakan pada zaman dulu atau kalau itu terjadi pada masa lalu, berarti ini pada masa sekarang juga pasti ada. Istilahnya orang-orang yang seperti itu juga pasti ada. Ya kuncinya hanya satu sih sebenarnya. Kita tetap mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu, sampai itu menjadi istilahnya apa ya? Hmm, kenyataan gitu. Mungkin bukan pada masa kita, mungkin pada generasi selanjutnya, mungkin pada masa anak-anak kita, atau kita menjadi orang-orang hebat untuk pemimpin kita. Itu aja sih mungkin, Bu Joli. Makasih. Ya, makasih ya Bu DP ya. Luar biasa ya. Yang intinya kita harus mengandalkan Tuhan ya. Tanpa kita sadari ketika kita mengandalkan Tuhan, kita dikelilingi oleh orang-orang yang hebat. Luar biasa, Bu Joli. Luar biasa ya. Iya. Oke, Makanya baik. sebetulnya Bu, sebetulnya gini loh Bu. Ini kita baca Alkitab ini, kenapa ya orang nggak ngeh gitu? Saya kalau nggak masuk ya karena bentrok gitu ya. Ini firman Tuhan ini dahsyat. Kita baca Tawari ini aja, kita dapatkan rema itu pasti ada beberapa. Jadi setiap orang yang nggak ngeh, nggak masuk gitu, ini nggak nyinggung ya, nggak nyinggung. Karena firman Tuhan itu menghidupkan. Kalau tadi si Bapak Daud itu karena dia taat, setia banget, sekalipun dia punya tantangan. Nah, dia memang sudah Tuhan pilih, udah Tuhan siapkan lagi kemerah-merahan kan. Makanya Tuhan sudah lihat isi hati kita, ketulusan kita. Pada waktu kita mau diproses, mau nggak kita taat? Pada waktu kita mau diproses, mau nggak kita setia? Pada waktu kita mau diproses, ngerti nggak kita Tuhan itu maunya seperti apa gitu? Betul nggak Bu? Nah ini Bapak Daud ini tadi, bayangin Bapak ini Daud tadi, sampai dia berperang menang gitu loh. Saya waktu menyimak ini tadi, nih di ayat 14, ayat 2, lalu tahulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel, sebab martabat pemerintahnya terangkat tinggi oleh karena Israel umatnya. Dia baru tahu sesudah berperang menang gitu loh.
Ya kan tadinya kan ya, ayo kamu jadi kepala, ayo kamu jadi kepala. Jadi istilahnya, ayo kita sama-sama nih merebut jiwa nih. Kan gitu dia di putaran terakhir ini. Yuk kita sama-sama merebut jiwa. Kamu punya karunia apa? Kamu punya apa? Kamu punya apa? Kan gitu. Yuk kita sama-sama. Jangan saling saling mendahulin, tapi kita sama-sama untuk merebut jiwa di putaran terakhir. Itu yang saya dapatkan. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Bu ya. Jadi saling merangkul ya Bu ya. Ya, betul. Saling merangkul, saling kerjasama, bukan saling mendahului. Iya. Ini Bu Christine mau berbagi Bu, sudah mulai buka ini. Silakan, mungkin tertarik ya. Lagi merenung ini. Oh, iya. Tadinya kan bait Allah itu kalau mau dipindahkan kan ada awan-awan yang nampak gitu. Ini kok nggak pakai lagi ya? Jadi kan bait Allah tuh kalau ada awan-awannya baru dia dipindah, baru mereka berangkat. Kalau awannya duduk berarti bait Allahnya didudukkan nggak dibawa kemana-mana gitu. Itu bacanya perjanjian lama juga. Tapi kok ini bait Allah diangkat-angkat pindah-pindah sembarangan gitu? Nggak lihat ada tanda dari Tuhan kan? Pertama-tamanya dulu kayaknya ada awan-awan apa kemuliaan Allah yang berupa awan hingga baru bait Allahnya bisa diangkat atau mereka berangkat bait Allahnya dibawa gitu ya. Kalau nggak salah bacaannya gitu, bacaan perjanjian lama. Kalau ada awan nampak baru bait Allahnya itu ada kemuliaan Allah, baru mereka pindah apa gimana itu bacaannya kalau nggak salah. Kalau awannya bagaimana ya bacaannya? Awannya hinggap apa awannya nampak berarti bait Allahnya tidak boleh diangkat. Jadi bait Allahnya tetap di tempat. Jadi mereka tidak berangkat gitu. Kalau mau berangkat dengan membawa bait Allah, harusnya tanda dari awan-awan itu. Kemuliaan Tuhan yang ada di awan-awan. Ini kok nggak ada ya ini yang ditawari ini langsung bait Allah dibawa, diangkat, dipegang orang sembarang gitu ya. Emang jadi marah ya Tuhannya ya. Dulu-dulu kayaknya pertama-tamanya kalau ada nampak awan-awan kemuliaan Tuhan baru bait Allahnya berangkat dibawa atau Ayo Bu menunggu Dede. tanda menunggu tanda dari awan-awan itu kemuliaan Tuhan yang nampak di awan-awan itu menghinggapi bait Allahnya tabut ini ya tabut perjanjian ini. Tapi ini kok dia tawari kok langsung diangkat sembarang terus tadi dipegang orang terus jauh jatuh gitu ya. Perasaan memang kayaknya harusnya ada tanda dari Tuhan ya. Tanda ada kemuliaan Tuhan di awan-awan baru bait itu boleh diangkat pergi dengan mereka berangkat pergi. Kalau tidak ya mereka nggak berangkat gitu. Iya, tadi kita kan udah lihat 13, Daud tuh hanya berunding, Bu. Iya, mestinya harusnya harus tunggu tanda dari awan-awan itu nggak ada lagi sekarang di kitab Tawari raja karena raja-rajanya pada jahat ya, bikin sakit hati Tuhan ya, eh, jahat di mata Tuhan, tidak mendengar suara Tuhan lagi ya. Di kitab-kitab yang sebelumnya mereka nggak dengar suara Tuhan lagi terus berbuat apa yang jahat di mata Tuhan, membuat sakit hati Tuhan. Jadi nggak lihat tanda-tanda itu lagi. Saya lihat mestinya kan tadinya ada awan-awan dulu, tanda kemuliaan dari Tuhan, baru bait Allah itu boleh diangkat atau di- ditempatkan di tempat nggak boleh berangkat gitu. Kalau nggak ada tanda dari awan-awan itu tandanya kemuliaan Allah ya, kalau ada awannya ya. Kalau nggak salah sih saya gitu bacanya. Iya, itu di Keluaran 40. Iya, zaman Musa ya. Itu yang Musa mendirikan kemah suci itu ya, judulnya. Coba Keluaran 40. Coba ya. Tapi itu tabut ya, tabut perjanjian. Oh, ini kemah suci, ding, sorry. Tapi ini kan, tabut perjanjian ini kan, Bukan tabut perjanjian. nggak sama kah kayak maksudnya yang tabut perjanjian? Tapi kan yang di sini kan yang kita perhatikan dalam teksnya kan, Bu, Daud itu hanya berunding dengan pemimpinnya. Kan gitu kan? Lalu mereka kata sepakat. Kan gitu ini jadi di ayat 13. Dengan kata sepakat, Pindah akhirnya itu tabutnya di tempatnya Obed Edom akhirnya kan? ya ini sesuai dengan firman Tuhan, kan
mereka tuh kan berunding sepakat, maka ayat 4 seluruh jemaat itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian. Berarti kan ada kata sepakatan. Nah, di sini kan kita nggak kita baca bahwa Daud ini menanyakan Tuhan dulu. Tahu-tahu ya udah dengan kata sepakat Daud mengumpulkan, diangkatlah tabut Allah. Jadi keilahian Tuhan itu memang kita kan nggak ngerti dengan caranya itu mau tergelincir, ya kan? Itu mau tergelincir, lalu apa ini tadi siapa tadi namanya Bu? Yang yang tangannya si Usa, si Usa dalam hati dia diambil dengan tangannya kan gitu. Jadi peristiwa ini kan memang keilahian Tuhan kan nggak kita bisa batasin. Nah dengan cara begitu ada yang satu iya Bu. Aku dapatnya seperti itu sih Bu. Karena mereka ini berunding ada kata sepakat, tidak berunding dengan Tuhan, tidak menyanyi Tuhan Bapak Daud gitu loh. Saya jawab sedikit boleh nggak Bu Christine? Boleh. Jadi sebenarnya kan tabut tabut perjanjian itu adalah tempat kehadirannya Tuhan. Iya. Kalau kita lihat di 1 Tawari 13 ayat 3, dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita. Sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Jadi pada zaman Saul itu tabut perjanjian itu sempat dibawa ke kota Filistin, sempat dibawa oleh orang-orang Filistin, disimpan di kuil Dagon. Nah, ketika itu disimpan di kuil Dagon, besok paginya itu terjadi huru-hara besar. Istilahnya apa patung-patung di kuil Dagon itu pada berantakan gitu kan. Akhirnya orang Filistin mindahin lagi ke orang Israel dan sampailah di rumah Abinadab. Benar Bu Lili ternyata ya sorry tadi saya salah berarti ya. Saya cuma memang nggak menemukan ayatnya di mana. Si siapa namanya tadi? Uza itu anaknya Abinadab. Nah, akhirnya setelah Daud disahkan istilahnya oleh orang-orang Israel untuk menjadi raja, dia kepikiran tuh karena tabut itu adalah tempat di mana Allah hadir lah. Hadir ya. Tempat di mana Allah hadir. Jadi lambangnya mungkin ya, lambang di mana Allah hadir. Dan dia makanya ngobrol tuh sama orang-orang Israel. Yuk kita pindahin. Cuman mungkin salahnya karena kan memang sebenarnya tabut itu harusnya dibawa tuh digotong oleh imam. Salahnya Daud di sini dia membawakan tabut itu pakai gerobak baru meskipun baru. Tapi itu tidak sesuai dengan firman, tidak sesuai dengan prinsip firman karena si tabut itu harus diangkut oleh imam. Jadi ada 4 orang mungkin ya. Ada 4 orang mengangkut tabut itu harusnya begitu. Nah, kenapa itu akhirnya Uza disambar oleh api Tuhan? Karena ya meskipun mungkin niatnya baik ya, tapi Iya. itu tidak sesuai aturan karena bagi Tuhan tuh bukan begitu loh caranya. Ya namanya juga hewan pasti kan kalau misalnya ini mirip-mirip dia sesuai dengan kemauannya dia, tapi harusnya kan bukan begitu. Jadi dengan kata lain ini juga menegur Daud. Kalau Daud mau memindahkan tabut harus pakai cara Tuhan sama seperti yang tadi ketika Musa mau menyeberangi sungai Yordan. Yordan ya, mau menyeberangi sungai Yordan. Yang pertama harus menyeberangi dulu setelah laut terbelah itu, yang pertama harus menyeberangi dulu adalah tabut. Dengan diangkut ya, dengan diangkut begitu. Nah, istilahnya itu tuh mungkin terlupakan oleh Daud. Jadi Daud itu nganggap ya udahlah nggak apa-apa pakai pakai ini aja karena menganggap bahwa itu tuh adalah sesuatu yang sangat berharga gitu. Jadi intinya mungkin kalau dibilang pada saat apa tiang awan dan tiang api itu tiang awan dan tiang api itu menuntun orang Israel untuk pergi dari satu tempat yang disinggahi untuk segera pergi. Padahal, sorry, tiang awan dan tiang api ini adalah bentuk di mana Tuhan menyertai mereka. Ayo pergi. Penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan, betul. Ayo pergi. Itu tiang awan dan tiang api. Api ya. Begitu. Itu sih mungkin. Ya. Inilah gambarannya orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Sebetulnya komplit banget. Pada waktu Daud tidak mengandalkan Tuhan, kejadian seperti ini. Kan gitu, Bu. Jauh dari suara Tuhan. Jauh. Iya, baik. Terima kasih Bu Christine. Sudah puas? Sudah Ya, udahlah. ya? Dapat ya.
Oke, baik. Ada ibu-ibu lain lagi yang mau mungkin sharing Rema? Silahkan, Bu Mensi, Bu Harmoni. Bu Juli, saya Bu. Ya, silakan. Ya, Off ini cam ya. saya, Oke. ya saya, ini Bu, saya di Tawarik 13 ayat 6 itu, kan waktu baca itu kan di bagian B-nya itu bilang, mana ya? Yang termasuk wilayah Yehuda untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan yang bertakhta di atas kerubim. Jadi mungkin kita pernah pernah bahas ini dan mengenai kerubim itu. Saya mau untuk mengingat lagi apa itu kerubim, Bu? Saya tanya itu aja. Baik, ibu-ibu. Ya mungkin Bu Dede, Bu Nit. Yang mana tadi? Satu berapa tadi? Satu Tawarik berapa? Satu Itu Tawarik 13 ayat 13 ayat 6b. 13 4. Ya, ayat 6b. B. Oh, pertanyaannya kerubim itu apa? Wah, iya. ya. 13 ayat 6b. Oh iya. Yang disebut dengan nama Tuhan yang bertahta di atas kerubim. Ibu-ibu ada yang tahu kerubim itu Itu apa? makhluk Ya. surgawi yang bersayap itu. Oh, malaikat. Coba lihat di itu Bu, di Google. Kerubim dalam Alkitab. Oh iya. Iya Malaikat. benar. Makhluk surgawi Kerubim itu bersayap. jamak. Yang memiliki Kalau misalnya disebut di sini, di Keluaran 25 ada juga. di Keluaran. Kerubim. Keluaran 25 ayat 22. Tapi kayaknya bukan malaikat ya, dia makhluk Bukan. bersayap, cuma bukan malaikat kalau kalau menurut saya sih. Oke, oke. Memang makhluk dari surga, tapi Tapi bukan malaikat. kayaknya loh ya. Ada di belakang Alkitab kamus ada kerub, jamak kerubim, makhluk surgawi yang bersayap. Mereka menjaga Firdaus, mendukung kendaraan tahta kemuliaan Tuhan. Di atas tutup pendamaian, tabut pendamaian, perjanjian Allah, terdapat 2 kerub. Karena itu timbullah sebutan Tuhan yang bersemayam di atas para kerub. Itu ditulisnya di Kejadian 3:24, Keluaran 25 ayat 18, 1 Samuel 4 ayat 4, dan Keluaran 25 ayat 22. Makhluk surgawi yang bersayap. Menjaga Iya. Firdaus itu Kejadian 3:24. Iya, tapi kan dia wajahnya itu kan wajah-wajah binatang kan gitu. Oh, mungkin saya nggak tahu kalau wajahnya. Tapi dibaca itu bisa dilihat Keluaran 25, 18, 20, mungkin bisa ada uraiannya atau di situ tertulis Iya, makanya kan mendukung dibilang dia rantata. makhluk surgawi bersayap, tapi kalau dibilang malaikat, saya rasa itu bukan malaikat. Karena kerubim Bukan, itu seperti makhluk singa. surgawi yang bersayap ya, hanya mereka menjaga, makhluk penjaga. Jadi penjaga, kalau penjaga kan makanya wujudnya itu kan meskipun dia bersayap, wujudnya itu wujud ada apa namanya, ada wujud binatang gitu ya, singa, anak lembu seperti itu. Jadi karena dia penjaga, ya jadi kayak kayak apa namanya, kita punya dogi gitulah, seperti itu mungkin ya. Makhluk Kalau bersayap. saya nggak tahu ya, nanti kita tanya sama Pak aja. Karena wajahnya bukan wajah manusia. Kalau di apa ini di Google ini kerubim adalah makhluk surgawi bersayap yang memiliki kedudukan tinggi dalam pemerintahan Allah. Jadi dibilang makhluk surgawi kan yang hanya ada kan malaikat. Ya kan? Dengan orang bapak-bapak, ya makhluk surgawi. Yang ada kan malaikat, para malaikat. Makanya tapi ya kita belajar. Surgawi itu kan malaikat. Makanya kita minta, Tuhan kami minta pasukan malaikatmu berperang mengawali kami. Aktifkan Tuhan malaikatmu. Tapi memang di kelanjutannya itu kan dibilang memiliki satu rupa atau wujud kan.
singa, anak lembu, atau muka kerup manusia, atau manusia, raja wali. Jadi memang penampakannya mungkin ya rupanya yang memang Itu ayatnya berapa tuh yang wajah hewan-hewan itu ayatnya berapa? enggak aku baca di ini sih di Google juga. Kalau di Ya, itu sini sudah saya kopikan ke itu ya chat ya, Bu. hmm, kerubim pertama kali disebutkan di Alkitab di Kejadian 3 ayat 12. Itu udah jelas banget itu yang dari Google yang Mm-mm. di apa tadi dikirim di ini ya di Chat. chat ya. Itu udah jelas banget. Ya memang kedudukannya tinggi ya. Iya, kedudukannya sangat tinggi kan kata Tuhan. Dia sangat tinggi atau diurapi dalam pemerintahan Allah. Kedudukannya sangat tinggi bahkan dari para malaikat. Nah, bahkan dari para malaikat. Keruk makhluk surgawi yang bersayap. Makhluk surgawi yang Ini saya lihat dari kamus Alkitab. Kamus Alkitab itu kerub, kamus Hag. Kata kerub barangkali berhubungan satu sama lain dengan kata kerja bahasa Akadis karabu, yang artinya memberkati. Kata partisip karibu itu di dalam di Mesopotamia merupakan sebuah sebutan untuk menunjuk suatu dewa dari tingkatan kedua. Di dalam Perjanjian Lama, kerubim atau kerub disebut-sebut sebagai disebut-sebut dalam berbagai hubungan, menyebutkan bahwa mereka menjaga jalan menuju pohon kehidupan. Para kerub yang disebutkan secara plastis itu berdiri di atas atau pada tabut perjanjian, dan mereka tunjukkan kehadiran Yahweh. Kemudian yang bersemayam di atas para kerubim. Mereka itu cocok dengan di Kanisa Salomo pada para kerubim adalah penyangga Tuhan di dalam penampakan teofani. Ini ada di makanya tadi kan di Yesaya saya sempat baca kitab Yesaya itu eh, sebentar saya cari ya kerubim. Yesaya 37 ayat 16, ya Tuhan semesta alam Allah Israel yang bertahta di atas kerubim. Hanya engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi, engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Di 2 Tawari 3 ayat 14, kemudian ia membuat tabinya dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus dan menggambarkan kerubim padanya. Kemudian kalau ini di 2 Raja-Raja 19 ayat 15, Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Kemudian di 2 Samuel 6 ayat 2, kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan di balai Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang tadi mas sama ya. Jadi kalau menurut kamus, ini kamus Alkitab, kerubim itu eh, apa? Berkat, kuat. Ezra 2 ayat 59 kamus ini ya. Jadi hubungan satu sama lain dengan kata bagian itu tuh disebut-sebut dalam berbagai hubungan menyebutkan bahwa mereka menjaga jalan menuju pohon kehidupan. Kemudian disebutkan menunjukkan adanya kehadiran Allah. Kemudian penyangga Tuhan di dalam penampakan, terus merupakan kereta tahta Yahweh, kemudian bentuk binatang dengan 4 buah sayap dan dengan 4 buah muka, mempengaruhi adanya lukisan perihal keempat makhluk di Wahyu 4 ayat 6 dan sampai 8. Gitu. Ini sih bisa dibaca. Nah, jamaknya kerubim makhluk sorga yang bersayap, mereka menjaga mendukung kendaraan tahta kemuliaan Tuhan. Di atas tutup pendamaian, perjanjian Allah terdapat 2 kerub. Karena itu timbullah sebutan Tuhan yang bersemayam di atas kerub. Jadi di sini makhluk bahasa Indonesianya makhluk sorgawi yang bersayap, lambang dari keagungan Allah dan kehadirannya. Keterangannya terdapat dalam Keluaran 25 ayat 18 sampai 20, Yehezkiel 1 ayat 5 sampai 13, Wahyu 4 ayat 6 sampai 9. Terus di sini kerubim berdasarkan kamusnya, bentuk dan rupanya dihidupkan oleh roh Tuhan, harus melakukan kehendak Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan di atasnya, bunyi sayapnya seperti suara yang maha kuasa, ditaruh di pintu Eden. Terbuat dari emas, pada kedua ujungnya
ditaruh di atas itu tabut perjanjian, kemudian melukiskan kemuliaan serta kuasa Tuhan. Kalau berdasarkan kamus Alkitab. Ya, Kalau yang saya lihat Wahyu 4 itu berwajah-wajah hewan itu bukan kerub kan, tapi makhluk aja. Makhluk yang menyerupai, tapi itu bukan kerub. Wahyu 4 ayat 6 itu hanya makhluk, makhluk, tapi bukan kerub ya. Kalau kerub kan ditulis kerub dan kerubim, itu ditulis kerub dan kerubim. Ini nggak ditulis kerub, hanya makhluk aja. Makhluk yang menyerupai, ayat 4. Makhluk penuh dengan mata, sebelah muka, sebelah belakang. Atau kita tanya nanti Pak Timo ya. Ini Jadi simpan aja deh buat Pak Tim. iya, ya, ini PR kita bareng-bareng ya. iya. Karena Ya. tadi sudah diuraikan juga sama Bu DP ya, seperti itu ya. Jadi dia definisinya mengenai kerubim itu memang banyak gitu ya. Di Google juga saya tadi baca banyak. Ini kalau Bu Dedek bilang kemungkinan bisa seperti patung, tapi dia bisa hidup saat dibutuhkan. Seperti yang di film-film itu. Gitu. Tapi setidaknya kita dapat juga pelajaran baru ya mengenai kerubim ya. Ya. Setidaknya garis besarnya kita sudah paham gitu ya makhluk apa tadi? Makhluk surga yang bersayap. Tapi tadi kan bentuk-bentuknya juga ada yang seperti tadi sudah diuraikan gitu ya, termasuk juga ada dibilang kemuliaan Tuhan. Tapi mungkin kita bisa akan tanya Pak Tim juga. Tapi setidaknya kalau dari referensi mendekati hampir sama definisinya gitu ya. Enggak. Ya, Pak Tim. Ya, Pak Tim. Kenapa? Mm-mm. Saya Ya. simpan buat tanya Pak Tim. Ya, thank you loh Bu Mensi sudah meraih pertanyaan ini ke Rubim ya. Karena kita baca-baca aja juga kalau nggak ngerti artinya ya sama aja ya. Kalau justru dari satu pertanyaan akhirnya kita jadi paham karena dia tertanam di otak. Jadi ingat seperti itu. Baik, ada lagi Bu-ibu? Kalau misalnya nggak ada Bu DP bisa bantu doa tutup. Sekalian nanti didoakan juga Bu Lili ya yang pemulihan ya Bu Lili ya. Semangat, sehat terus ya, Bu. Kondisinya sudah Iya, lebih baik kan, makasih. Bu Lili? Ya, masih kontrol terus seminggu sekali. Oh, Sakit apa, Bu? Jempol kaki, Bu. Oh, Infeksi. sembuh. Terus Sampai teman-teman ke kita tulang. loh, Bu Dede, teman-teman kita biar nggak mogok. ya. Karena ini Bu, hari Senin itu ada memang sekolah ya. Jadi memang hari Senin itu ada sekolah pemuritan. Jadi ada beberapa teman yang saya tahu ikut gitu. Jadi saya memang bilang kalau ada ikut, nggak usah ikut ini, ikut yang sudah. Karena itu kan komitmen. Kalau ini kan kita nggak berkomitmen kan, jadi nggak apa-apa. Yang sekolah pemuritannya di Pak Prapto itu, mereka itu kan udah komitmen. Jadi kalau udah komitmen memang mereka harus ikut. Tuh. Kalau ini kan jalan terus. Nanti ada ibu-ibu misalnya yang komsel gitu ya. Terus ada ibu-ibu yang PKP entah apalah. Banyak kan aktivitas rohani jadi nggak apa-apa. Oke. Ya, baik Bu Dede. Kita doa ya. Tuh. Thanks God. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak sungguh kami bersyukur kepada Engkau Tuhan malam hari ini. Kau singkapkan banyak hal bagi kami Tuhan. Untuk kami boleh melihat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Tuhan. Engkau ingin supaya kami boleh lebih jelas melihat siapa diri kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan Yesus. Kitab ini Engkau berikan bagi kami Tuhan. Kitab ini Engkau singkapkan bagi kami Tuhan. Supaya kami tidak menjadi orang-orang yang salah jalan Tuhan. Supaya kami tidak menjadi orang-orang yang akhirnya memilih dengan cara sendiri Tuhan. Kami tahu Tuhan di luar segala kemampuan kami ada Engkau Tuhan. Yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami, menggandeng tangan kami Tuhan. Menuntun arah langkah hidup kami Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur kepada Engkau Tuhan untuk semua hal yang sudah Engkau bukakan bagi kami Tuhan. Tinggal kami mau menggali lebih dalam lagi Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami menggali lebih dalam lagi Tuhan, kami bisa menemukan harta yang terpendam Tuhan. Yang bisa kami dapatkan Tuhan untuk akhirnya boleh menjadi satu kehidupan dalam hidup kami. Bapa, terima kasih juga kami bersyukur kepada Engkau Tuhan untuk Ibu Lili. Kami berdoa Tuhan terus nyatakan
pemulihan yang dari Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau sudah memilih dia menjadi anak-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika dia berserah penuh kepada Engkau Tuhan, bergantung sepenuhnya terhadap Engkau Tuhan, menaruh harapannya kepada Engkau Tuhan. Engkau mampu melakukan segala sesuatu, bahkan Engkau mampu meng-create Tuhan. Segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada Tuhan. Kami tahu Tuhan, tubuh yang dimiliki oleh Ibu Lili adalah milik kepunyaan Engkau Tuhan. Oleh karena itu kami minta kepada Engkau Tuhan, Engkau yang mencipta ulang kembali Tuhan seluruh sel-sel yang rusak di dalam tubuhnya. Dan kami berdoa Tuhan ketika dia kontrol untuk yang kesekian kalinya, kami minta darah Yesus yang membersihkan, darah Yesus yang menyucikan, darah Yesus yang menguduskan, darah Yesus yang memberikan kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus Tuhan. Kami percaya kuasa ilahi lebih besar daripada segala sesuatu. Bukan kami tidak percaya sama dokter Tuhan, tapi kami percaya bahwa firman itu menyembuhkan, firman itu menguatkan, firman itu memulihkan. Kami minta di dalam nama Yesus Tuhan, terjadi pemulihan secara supranatural atas Ibu Lili Tuhan. Seluruh tubuhnya dipulihkan Tuhan. Seluruh tubuhnya dipulihkan dalam nama Yesus Tuhan. Pakai Ibu Lili untuk kemuliaan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan Kau sanggup memulihkan orang yang lumpuh. Bahkan 2000 tahun yang lalu Tuhan Engkau sanggup membersihkan segala sesuatu luka di dalam tubuh orang yang kusta Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya kuasa yang sama di dalam nama Yesus asal kami punya iman. Kami percaya itu terjadi atas Ibu Lili dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kuasa kesembuhan mengalir dalam tubuh Ibu Lili. Terima kasih Tuhan. Pakai dia bagi kemuliaan Kau Tuhan untuk segala sesuatu yang harus dihadapi. Kami percaya Tuhan, keluarganya biar melihat kuasa Allah dinyatakan dalam hidupnya. Bapak kami juga berdoa untuk ibu-ibu yang hadir di Zoom ini Tuhan, untuk Ibu Joli sebagai penggerak setiap kaum wanita untuk melihat bahwa firman Tuhan kalau digali itu akan semakin dalam Tuhan. Biarlah kiranya Engkau terus yang memberikan hikmat kepada Ibu Joli Tuhan. Kau mampukan dia melihat segala sesuatu dari sudut pandang ilahi. Kami juga berdoa untuk Ibu Neti Tuhan. Pakai dia Tuhan sebagai seorang pendoa yang luar biasa. Kau pakai dia Tuhan dalam kesehariannya Tuhan. Menjangkau banyak jiwa-jiwa melalui doa-doanya dia Tuhan. Melalui apa yang dia gunakan, melalui apa yang dia kerjakan Tuhan. Berdoa juga untuk Ibu Menci Tuhan. Pakai dia ketika dia berada di Bali, di tempat pekerjaannya Tuhan. Biarlah kiranya Allah terus menyatakan dirimu atas dia Tuhan. Hikmat Allah mengalir dalam diri Ibu Menci Tuhan. Kekuatan yang ilahi terarah dan tertuju kepada Ibu Menci Tuhan. Untuk apapun dia bisa melihat dengan tajam Tuhan. Segala sesuatu yang dia boleh lihat sama seperti halnya yang kau melihat Tuhan. Terima kasih juga kami bersyukur untuk Ibu Harmoni Tuhan. Biarlah kiranya dalam segala sesuatu yang dia kerjakan, dia boleh mengutamakan Engkau Tuhan. Dan dengan keadaannya dia boleh menjangkau seluruh keluarganya. Percaya penuh kepada Engkau Tuhan. Berdoa untuk suaminya Tuhan. Boleh terus berharap sama Engkau Tuhan. Kesembuhan boleh terjadi atas suaminya juga Tuhan. Terima kasih kami berdoa juga untuk Ibu Christine Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk pengertian-pengertian baru yang kau berikan bagi Ibu Christine Tuhan. Kau pakai dia dalam masa-masa dia Tuhan. Dimanapun dia berada Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Dede Tuhan. Engkau memakai dia Tuhan lebih tajam lagi, lebih baik lagi, lebih luar biasa lagi Tuhan. Dalam pekerjaannya, dalam kesehariannya, dalam siapapun yang dia kunjungi, siapapun yang dia datangi Tuhan. Firman Allah itu boleh akhirnya terimpartasi kepada banyak orang melalui Ibu Dede ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Linda Susilowati Tuhan. Kami minta supaya Tuhan sendiri yang menyatakan segala sesuatu kemurahan-Mu bagi dia Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan dia Tuhan cukupkan. Terima kasih kami juga berdoa untuk Ibu Ning Lumaris Tuhan. Biarlah kiranya Allah menyatakan segala anugerah-Mu bagi dia Tuhan. Berdoa untuk Cilingling Tuhan Yesus. Kami bersyukur mengenal dia. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang terus membawa dia, mengarahkan dia Tuhan. Bahkan membawa seluruh keluarganya mengenal Engkau Tuhan. Berdoa untuk anaknya Tuhan. Biarlah kiranya tangan Tuhan sendiri yang membentuk Tuhan. Audrey Tuhan supaya menjadi anak kesayangan Engkau sendiri. Kami berdoa juga untuk Kak Dore ya Tuhan Yesus. Biarlah kiranya dalam kelemahan Tuhan menjadi kekuatan bagi hidup dia. Dalam kelemahan Allah dinyatakan Tuhan. Engkau bahkan memberikan kepada Kak Dorea ini sesuatu yang mungkin selama ini dia tidak pernah punya. Engkau nyatakan semuanya. Sehingga kata-kata itu mengalir dari mulutnya dengan luar biasa. Kata-kata pujian kepada Engkau Tuhan. Kata-kata sanjungan kepada Engkau Tuhan. Bahkan alunan-alunan
permainan musik itu bisa membuat dia akhirnya menyanyi bagi Engkau Tuhan. Berdoa juga untuk Ida yang terus mendampingi Kak Dorea. Tuhan, Engkau menolong segala sesuatunya. Engkau menyatakan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami bersyukur. Dan biarlah kiranya segala yang menjadi rema dalam kehidupan kami, boleh kami praktikkan dalam hidup kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Dede. Terima Sama-sama kasih Bu Ibu. Dede. Ya Terima Allah. kasih Bu-ibu semua. Tuhan Terima memberkati. kasih Kak Joli, terima kasih Bu Selamat Dede. beristirahat. Sama-sama. Shalom. Bu Neti itu orang Kopo ya? Enggak Bu, aku orang Holis Bu. Oh, Holis. Ibu tinggal di mana? Rahayu. Dekat ya Orang sama-sama Bandung. Bandung. Iya. Bandung. Aku kok tell me banget baru tahu ibu orang Bandung, tak kirain itu orang Jakarta. Kalau di logatnya kan kelihatan apa Jawa Barat. Jawa Yang Barat. pakai teh itu loh. Oh, ibu di Kopo Rahayu. Ya, di Taman Rahayu. Yang di Kopo itu Ibu Lingling, TKI. Oh iya, Ibu Lingling ya. Oh, besok ada Pak Lili, kita gabung. Aku udah ikut itunya, kelompoknya. Nanti hari rencana sih Kamis tanggal Iya. 1 ya, yang alumni Heeh. SPS. Kita kan doa kan, kita udah ada tim doanya udah Bu. Cuman pas doa itu suamiku yang ikut. Aku jarang masuk karena pas jam doa biasanya bentrok dengan jadwal lain. Oh, ayo Bu gabung Bu yuk. Bandung Apa aku lihat ini? Bandungnya apa? Ih, Bu Neti. Bu Neti ternyata ada di situ. Ada aku di Bandung situ. Bu Neti. Ini yang Bandung kan Pak Lili yang mau KKR tanggal 4 Iya, nih, Pak. tanggal 4 sampai 6. Desember ya. Iya, 4 itu di sampai 6. Besok. Bu. Rabu. Itu gereja aku Bu Kaban. Oh gitu. Iya, jadi di satu Yang di Bandung. Iya, di satu pihak aku tuan rumah, di satu pihak juga aku Sebentar, Ibu Neti gerejanya di mana? di JKI Gosen si ini, si Oh, Budi. JKI Gosan. Iya, Oh, Gosen. kita tuh satu sinode ternyata Ibu. Iya, begitu ya Bu. Ih, ternyata ohnya panjang sekali ternyata dunia ini ya. Berarti Iya, nanti bisa ketemuan kalian pas di KKR-nya Pak Lili dong. pasti. Ya, saya nanti ke gerejanya yang Gosain itu justru datangnya ke situ. Tapi yang sorenya, bukan yang paginya. Pagi saya kerja, nggak bisa. Ya oke lah, jam berapa juga nggak apa-apa. Oh, berarti Pak Lili KKR mulai besok selama berapa hari? Tanggal 4 Bu mulainya. Itu ada 3 tempat sih yang didatengin Ya, JKI yang Kapo Permai. Ya. Terus yang Paulus, Sekolah Paulus. Itu Paulus Sama yang gerejanya Ibu Neti, Gosain. ya itu gerejanya Nah, itu Bu gerejanya Gosen itu Paulus. Oh, Paulus. Iya. Nah, Dekat yang situ satu lagi atau memang Paulus di situ? Paulus memang sekolah di Paulus. Nah, gereja kita di situ. Itu satu lagi yang di Sudirman, Bu. Oh ya, satu lagi Sudirman berarti ya. Gitu dia. Nah, kita tuh rencana yang hari Sabtunya itu aku tuh tempatnya kadang-kadang suka taunya kan sama suami. Di Bu Gosen. Neti hari Sabtu ikut kan? Iya, di Gosen kali, Bu. Gosen Paulus. Oh, yang hari Sabtu di Gosain. Iya. Nanti kan itu para pekerja-pekerja hamba-hamba Tuhan kan ada seminar. Seminar. Iya. Oh, Dari jam 9 berarti sampai jam 4, 5, 6 ya. Berarti Iya. 3 hari ya di Bandung. Nanti kalau ke Medan bergerak lagi kita. Emang ada ke Medan po jadwalnya? Karena katanya dengar-dengar ada ke Medan. Nih, biar Bu Sitepu ikut ini Bu Harmoni balik Oh, Bu kampung. Harmoni tinggal di mana? Enggak, dia di Jakarta sih. Oh, Tapi maksudku kan orang Batak bergerak. Kenapa Bu Harmoni? Kenapa Bu Harmoni? Nggak, Pak Lili habis dari Bandung kayaknya ke Jogja, terus ke Magelang. Oh, gitu. Nggak, Dia lanjut ke Jogja, ke Magelang, ke Jawa ya. Oh, berarti ngelilingin Jawa dia ya. Baru kami Natalan di sini, jadi sibuk dia. oh, Rame. Tanggal 22 Natalan, tanggal Di mana, 25 Bu? kan di CHC tanggal 22. Datanglah, Bu. Kan dekat Bandung. Iya, iya bener ya orang Bandung ini
tinggal naik travel Iya. duduk manis, tiba-tiba udah nyampe aja. Naik bus ya. Iya, iya. Tapi ternyata naik itu sama aja, Bu. Dia pindah kereta api. Betul. Heeh. Iya, tak pikir nyampe, nyut, nyampe. Ternyata Nah, pindah repot juga. juga, repot Oh, oh, juga. Aku mau mending naik itu loh, Bu Dede. Aku naik Prima Jasa. Kalau aku apa turun aja nanti aku di mana. Jadi tinggal sekali. Kalau naik Hus kembali lagi aku Heeh. nanti. Jadi sangat repot juga. Iya. Oh sama juga 2 jam naik Prima Jasa juga 2 jam. Nggak Mm-mm. repot. travel Iya. kan itu kan? Iya. Travel. Iya, betul, Iya. betul. Si Mary kalau ke Jakarta naik travel terus kok. Ada shuttle juga sih sebenarnya. Kalau ke Jakarta banyak banget Bu Joni deh. Banyak, banyak Banyak. banget. Kemarin Dek. anak saya ke Jakarta pakai shuttle. Hmm. Cuman turun di Sarinah ya. Berapa